Halo, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini nih kita mau coba gali materi yang Anda bagikan soal gimana sih cara mutusin harus ngerjain apa sekarang. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya sibuk banget, tapi kok nggak yakin ya ini beneran produktif atau cuma apa ya, kayak lari-lari aja gitu, kayak lagi mademin api kecil terus-terusan ya. Nah, sumber Anda ini ngasih dua kerangka kerja yang menarik banget nih buat bantu kita. Ada model 4 kriteria, ini buat milih tindakan spesifiknya. Terus ada model 3 tingkat, ini buat evaluasi jenis kerjaan kita sehari-hari. Misi kita kali ini. Ya, coba kita urai ini biar jadi alat praktis buat Anda, biar lebih pegang kendali dan ngurangin rasa overwhelmed itu. Oke, kita mulai dari model yang pertama ya. Model 4 kriteria ini kayak filter gitu deh sebelum kita langsung nyebur ke satu tugas. Yang pertama itu konteks. Maksudnya Anda lagi di mana nih sekarang? Alatnya apa aja yang ada? Pegang telepon, depan komputer, atau lagi di kantor, atau malah lagi di jalan? Punya daftar tugas yang udah dipisah per konteks, misalnya teleponan, kerjaan komputer, urusan kantor, itu bisa bantu banget loh. Biar nggak mikir ulang terus kan? Terus yang kedua, waktu. Punya waktu berapa lama? Mungkin cuma 10 menit nih sebelum meeting, atau wah ada 2 jam kosong. Ini jelas banget nyaring pilihan tugas yang bisa diambil. Ketiga, energi. Nah ini penting juga. Lagi seger banget atau udah agak capek nih? Penting buat cocokin tugas sama level energi kita. Mungkin punya daftar tugas energi rendah, itu ide bagus juga ya. Jadi pas lagi lemes tetap bisa ada yang dikerjain walau kecil. Nah, udah lewat 3 filter tadi, konteks, waktu, energi, baru deh masuk kriteria keempat, prioritas. Dari pilihan yang udah tersaring tadi, mana yang ngasih hasil atau nilai paling oke. Disinilah, intuisi sama penilaian kita main. Iya, betul. Yang menarik dari pendekatan ini tuh gimana dia kayak ngasih lapisan logika dulu ya, sebelum kita pakai intuisi. Sering banget kan, intuisi kita soal prioritas itu, gimana ya, kayak dibajak sama rasa urgent palsu gitu. Atau sama tugas yang paling kelihatan aja gitu. Model ini tuh ngasih semacam checklist, tapi berdasarkan situasi nyata saat itu. Objektif, jadi bukan langsung nanya, mana yang paling penting? Tapi lebih ke, oke, dengan kondisi sekarang, apa nih yang bisa dan sebaiknya saya kerjain? Ini ngurangin banget loh beban mikir pas mau mutusin. Benar banget. Filter logis itu kunci ya, biar nggak berisik gitu. Kita semua pernah kan punya 10 menit, waktu, energi lumayan, energi, depan komputer, konteks, tapi malah pengennya bukan medsos. Haha, iya iya. Nah, disitulah kriteria keempat, prioritas yang sadar itu diuji banget. Ini nyambung nih ke gimana kita ngelola jenis kerjaan kita secara umum. Yang bawa kita ke model kedua. Model 3 tingkat ini ngelihat kerjaan harian kita dari sudut pandang lain. Ada 3 jenis aktivitas utama, katanya. Pertama, ngerjain pekerjaan yang udah ditentukan. Ini tugas-tugas yang emang udah ada di daftar kerjaan, di kalender, udah kita proses dan rencanain sebelumnya. Terus yang kedua, ngerjain pekerjaan pas dia muncul. Nah, ini tugas atau permintaan dadakan yang tiba-tiba datang. Hati-hati nih, gampang banget kejebak di sini. Ngerasa produktif karena sibuk ngerespon, padahal mungkin cuma reaktif aja, nggak strategis. Ketiga, dan ini nih yang sering banget kelewat, yaitu menentukan pekerjaan Anda. Ini tuh aktivitas ngolah semua input yang masuk, email, catatan meeting, ide-ide, terus diubah jadi langkah nyata. Dijadwalin kah, didelegasiin kah, atau dipecah jadi proyek. Ini kerjaan di belakang layar tapi penting banget. Betul. Keseimbangan antara ketiganya itu kuncinya. Banyak banget, mungkin Anda juga ngerasain ya, kita itu didominasi sama kerjaan yang pas muncul tadi. Jadinya seharian kayak mademin api terus. Seringkali ngabain pentingnya rutin nentuin pekerjaan. Padahal justru bagian perencanaan sama organisasi itu yang bikin tenang. Kalau kita udah sempat nentuin, kita jadi lebih nyaman sama apa yang nggak lagi kita kerjain saat itu. Kenapa? Ya karena kita tahu itu udah diurus atau udah ada jadwalnya. Jadi kalau ada kejutan atau tugas baru, ya itu cuma input baru aja buat diproses, bukan langsung jadi krisis. Ini sejalan banget sama kutipan David Allen yang terkenal itu. Nggak ada interupsi, yang ada cuma masukan yang salah kelola. Jadi gesernya itu dari sekedar sibuk, jadi ngerasa, lebih terkendali gitu. Kerangka kerja buat ngelola pilihan kita secara sadar. Manajemen pilihan ya? Iya, pakai 4 kriteria itu, bantu milih tindakan terbaik di momen itu. Terus, paham 3 tingkat itu bantu kita nyimbangin fokus antara ngerespon, ngerjain rencana, sama yaitu tadi, ngerencanainnya sendiri. Tujuannya, biar geser lah dari yang tadinya reaktif,
terus jadi lebih proaktif. Betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran besarnya lagi ya, ini tuh sebenarnya soal ngebangun sistem yang bisa kita percaya buat diri sendiri. Sistem di mana kita tahu nih apa aja komitmen kita, terus kita punya cara buat milih mana yang mau dikerjain berdasarkan kondisi nyata sekarang, dan penting juga kita punya mekanisme buat nanggepin hal baru yang muncul. Ini bukan cuma soal efisiensi aja loh, tapi juga soal ketenangan pikiran. Bener nggak? Iya, bener banget. Ketenangan pikiran itu mahal. Nah, ini nyambung ke refleksi terakhir nih. Balik lagi ke kutipan tadi. Nggak ada interupsi, cuma masukan yang salah kelola. Coba deh Anda renungin sebentar. Seberapa banyak sih gangguan yang Anda alami sehari-hari, itu benar-benar gangguan murni dari luar yang nggak bisa dihindari. Dan seberapa banyak yang mungkin sebenarnya itu masukan atau ide atau tugas potensial yang belum sempat aja Anda tangkap, proses, dan kelola dengan benar di sistem Anda. Apa jangan-jangan gangguan itu justru sinyal kalau sistem kita perlu ditweak dikit? Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut ya. Selamat datang ya di Deep Dive kita kali ini. Nah, dari materi yang Anda bagikan nih, kita mau bongkar satu kerangka kerja yang menurut saya cukup keren. Model 6 tingkat dari David Allen. Buat apa? Ya buat meninjau kerjaan dan hidup kita. Betul. Tujuannya sih bukan cuma biar rapi aja, tapi gimana caranya kita bisa pegang kendali dan nyambungin antara kesibukan harian sama, ya, gambaran besar hidup kita. Mari kita bedah aja langsung ya. Ya, setuju. Yang bikin model ini kuat tuh ya seperti kelihatan di catatan Anda, strukturnya itu loh berlapis. Mulai dari hal paling konkret di depan mata, sampai ke tujuan hidup yang paling atas, yang abstrak. Ini kayak peta lah, biar kita yakin apa yang kita kerjain tiap jam itu, beneran nyambung sama hal yang paling penting buat kita. Ya, menuju kondisi yang disebut Allen, pikiran seperti air itu. Tenang, jernih, responsif gitu. Oke. Mari kita mulai dari bawah ya, dari fondasinya. Tingkat paling dasar atau ground. Nah, ini isinya semua tindakan fisik, hal-hal nyata yang perlu segera dikerjain. Email yang mesti dibales, telepon, tugas perintilan di to-do list kita. Kayak lantai pabrik yang sibuk gitu kali ya? Persis. Itu aksi-aksi satuan gitu. Nah, pas di atasnya ada Horizon 1, proyek saat ini. Ini udah bukan tugas tunggal lagi, tapi lebih ke hasil jangka pendek yang butuh lebih dari satu langkah. Oh gitu. Contohnya ya, kayak di materi itu, nyiapin komputer baru atau ngadain konferensi. Pokoknya hasil konkret yang mau kita capai dalam waktu dekat. Punya daftar proyek yang lengkap dan update itu penting banget buat operasional. Jadi bedanya di hasil akhir ya, yang perlu beberapa langkah. Oke, naik lagi nih, kita ke Horizon 2. Bidang fokus dan akuntabilitas. Ini rasanya lebih gede lagi nih. Kayak peran-peran utama kita gitu kan. Di kerjaan misalnya pengembangan staf atau ngurusin keuangan. Kalau di rumah mungkin kesehatan keluarga atau ngatur rumah tangga. Bener nggak? Tepat sekali. Ini kayak topi-topi peran yang kita pakai rutin lah. Dan yang penting, area fokus ini sering banget ngasilin sebagian besar proyek dan tugas di Horizon 1 sama dasar tadi. Oh iya. Kalau kita nggak sadar ngelola peran-peran ini, ya tingkat bawah bisa jadi wah kacau banget rasanya. Ini ngasih konteks kenapa sih proyek tertentu itu penting. Mulai kebayang nih nyambungnya. Oke, terbang lebih tinggi lagi yuk. Horizon 3, ini lihat tujuan buat 1-2 tahun ke depan. Terus Horizon 4 itu visi jangka panjang. Kayak gambaran sukses ideal kita beberapa tahun lagi. Bener. Dan puncaknya, Horizon 5 itu tujuan dan prinsip hidup. Ini mengapanya kita ya, nilai-nilai inti yang jadi panduan semuanya. Ya, Horizon 3-5 ini bisa dibilang panduan strategis dan filosofis kita. Mulai dari target tahunan, visi jangka panjang, sampai ya itu tadi, alasan mendasar kita ada atau perusahaan kita ada. Kompas kita lah. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, menarik banget dari materinya. Si Allen ini nyaranin pendekatannya dari bawah ke atas. Ya, bottom up. Mulai beresin dulu yang dasar sama Horizon 1 biar dapat kendali. Kenapa gitu ya? Bukannya biasanya kita secara intuitif gitu diajarin mulai dari visi besar Horizon 5, terus diturunin ke bawah. Kayak kebalik gitu rasanya. Nah, ini dia salah satu wawasan kunci dari pendekatannya Allen yang kelihatan banget di materi Anda. Logikanya gini. Pikiran kita itu kan kapasitasnya terbatas ya.
Kalau pikiran kita, keganggu terus sama email belum dibales, janji lupa, proyek nggak jelas langkahnya apa. Pokoknya kekacauan di dasar sama horizon 1 kita tuh nggak bakal punya ruang mental atau kejernihan buat benar-benar fokus ke gambaran besar di horizon 3, 4, sama 5. Jadi beresin perintilan itu bukan cuma nyelesain tugas doang, tapi sebenarnya buat ngebebasin pikiran kita. Persis. Dengan kita kuasai tingkat operasional, punya sistem yang kita percaya buat nangkep dan ngelola semua tugas dan proyek, stres kita berkurang, kebisingan mental itu jadi reda. Kita jadi pegang kendali. Oke. Nah, baru setelah kita ngerasa tenang dan terkendali di level bawah ini, kita bisa secara efektif ngeliat ke atas. Mikirin tujuan, visi, dan mastiin semuanya itu nyambung, selaras gitu. Jadi itu jalan ke pikiran seperti air tadi ya? Betul. Kemampuan buat respons dengan pas, fokus ke yang penting saat itu, tanpa merasa kewalahan atau hilang arah. Kenapa? Karena fondasinya kokoh. Ini bukan berarti ngabain visi, tapi ngebangun fondasi biar visi itu bisa diwujudin dengan, lebih efektif. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin, ini tuh bukan cuma teori manajemen waktu biasa ya. Bukan sekedar itu. Ini kerangka kerja praktis buat ngejembatanin antara kesibukan harian Anda, email, rapat, tugas kecil, sama aspirasi terbesar Anda. Biar tiap langkah kecil itu ada maknanya gitu dalam perjalanan yang lebih gede. Dan dengan nguasain alur ini, terutama kalau berani mulai dari bawah dulu buat bangun kendali operasional, Anda bisa banget mencapai kondisi mental yang lebih tenang, fokus, dan produktif. Jadi lebih siap hadapi apa aja ya? Lebih mampu hadapi apapun yang datang. Karena Anda tahu, sistem Anda bisa nangani itu semua. Pikiran jadi lebih bebas buat mikir strategis dan kreatif. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh, lihat lagi daftar tugas sama proyek Anda sekarang. Seberapa jelas Anda bisa lihat benang merahnya ke atas? Bisa nggak Anda runut tugas hari ini nyambungnya ke proyek minggu ini, terus ke area fokus Anda, lanjut ke tujuan tahunan, visi, sampai akhirnya ke prinsip inti Anda. Coba direfleksikan ya. Di mana sambungannya udah kuat, kerasa banget. Dan di bagian mana yang mungkin, masih agak kabur atau kayaknya perlu diperjelas lagi. Coba deh renungkan koneksi vertikal ini di dalam sistem Anda sendiri.